Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitriana Fitri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga. Nah, kali ini saya akan membuat tugas video tentang mata kuliah modul komunikasi. Nah, kali ini komunikasi yang kita bahas yaitu komunikasi antara dokter dan juga pasien. Sebelum saya memberikan sebuah contoh komunikasi antara dokter dengan pasien, saya akan menjelaskan beberapa konsep, teknik, dan juga tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, tujuan dari komunikasi antara dokter dan juga pasien tersebut itu ada dua, yaitu yang pertama PCI atau Problem Center Interview. Di situ kita bertujuan untuk mengetahui keluhan dari pasien tersebut, dan yang satu lagi yaitu HPI atau Health Problem Interview. Di situ tujuannya yaitu untuk mendeteksi secara dini keluhan yang dirasakan oleh si pasien tersebut. Nah, selanjutnya adalah saya akan menyebutkan dua teknik dari komunikasi antara dokter dan juga pasien. Teknik tersebut yaitu teknik reseptif dan juga teknik manipulatif. Untuk teknik reseptif itu yaitu teknik untuk mencatat, merangkum, menjelaskan tentang emosional dari pasien tersebut dan juga emosional dari dokter itu sendiri. Untuk teknik manipulatif yaitu teknik untuk merangkum, menghambat dari jawaban si pasien tersebut agar tidak bertele-tele seperti itu. Nah, selain tujuan dan juga teknik, saya akan juga menyebutkan dua konsep dari komunikasi antara dokter dan juga pasien. Dua konsep itu yaitu pertama the basic atau fundamental, dasar, dan juga the sacred seven. Nah, the fundamental itu sendiri atau basic biasanya kita sebut juga dengan anamnesis karena isinya yaitu kita menanyakan identitas dari pasien, kita menanyakan riwayat sosial dari pasien, kita menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, apakah si pasien tersebut pernah melakukan operasi ataukah pernah diagnosis sebuah penyakit, dan juga yang terakhir menanyakan tentang riwayat penyakit dari keluarga karena beberapa penyakit juga bisa disebabkan karena genetik seperti itu. Nah, untuk the Sacred Seven sendiri itu terdiri dari ada 7 yang akan kita tanyakan, yaitu yang pertama lokasi. Kita tanyakan di manakah keluhan yang dia rasakan itu. Terus yang kedua kita menanyakan tentang kuantitas. Kuantitas itu biasanya kita menanyakan skala 1 sampai 10, seberapa sakitkah keluhan yang dia rasakan. Terus juga habis kuantitas yaitu kualitas. Kualitas itu apa yang memperberat dari keluhan yang dia rasakan. Terus setelah itu kita nanyakan setting atau onset, yaitu kapan mulai timbul keluhan tersebut, terus udah lama atau baru saja seperti itu. Terus selanjutnya kita menanyakan tentang associated symptoms, yaitu gejala-gejala yang dia rasakan tentang keluhan itu apa aja. Terus yang keenam kita tanyakan tentang manifesting factors, yaitu faktor apa saja yang memperberat dari si keluhan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kronologi. Kita menanyakan kronologi keluhan itu datang ketika malam atau pagi, setelah makan apa atau minum apa seperti itu. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh komunikasi antara dokter dan juga pasien. Ditunggu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Salsa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Mbak Ada pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan melakukan pencatatan identitas lebih dahulu. Kalau boleh tahu apakah benar dengan Mbak Ada Nasfa? Benar. Untuk umur dan juga alamatnya? Umur saya 33 tahun, alamatnya di Solo. Ya. Untuk kedatangan sini menggunakan BPJS atau umum, Mbak? Menggunakan BPJS. Oh ya. Terima kasih atas informasi identitasnya. Selanjutnya saya akan menanyakan ada keluhan apa untuk datang ke sini? Sebenarnya mau check up rutin, tapi kemarin saya merasa sakit gigi di bawah belakang kanan. Gitu, terus habis itu saya lihat ternyata ada lubang sama berubah warna. Gitu. Apakah udah menjaga kebersihan giginya dengan benar, mengikat gigi sehari 2 kali? Ya. Biasanya kapan? Ada saat mandi pagi dan mandi sore. Oh, itu salah, seharusnya setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Apa ada kebiasaan makan minum yang manis gitu? Iya, ada dok. Oh iya.
Untuk rasa sakitnya itu timbulnya baru aja atau udah lama? Baru aja dong. Oh baru aja. Oh ya, menurut saya kemungkinannya terjadi karies. Nah, untuk karies itu kan mbaknya jarang sikat gigi malam dan juga senangnya makan minum yang manis. Menurut saya bisa terjadi penumpukan sisa makanan di rongga mulut. Nah, untuk karies itu terjadinya karena penumpukan terus ada bakteri kan. Nah, itu tuh menyebabkan terjadi keasaman di rongga mulut. Nah, keasaman tersebut kan pH-nya kecil ya, pH-nya turun, dapat mengakibatkan demineralisasi di inal gigi. Nah, demineralisasi tadi menyebabkan giginya itu berubah, kalau udah parah bisa juga berubah warna. Nah, biasanya perubahan warnanya itu warna hitam seperti itu. Untuk perawatan karies itu biasanya ada penambalan atau pencabutan. Kalau menurut saya Mbak Ada kan baru aja ya, kemungkinan kariesnya masih dangkal, nanti harus dilakukan pemeriksaan lebih dahulu sebelum menentukan perawatan. Nah, kalau pencabutan itu keuntungannya karena emang udah kariesnya dalam jadi harus dicabut. Nah, tapi kerugiannya itu biasanya membuat keadaan gigi yang lain jadi berantakan. Nah, untuk penambalan itu kalau masih dangkal emang biasanya dilakukan penambalan dan juga pencegahan yang lain. Nah, tapi kerugiannya biasanya harus rutin kembali ke klinik untuk dicek penambalannya, karena kalau penambalannya nggak bagus bisa mengakibatkan penumpukan bakteri. Setelah itu harus dilakukan pencegahan, karena pencegahan yang harus dilakukan itu sikat gigi sehari 2 kali setelah makan dan juga sebelum tidur, juga mengganti sikat gigi selama 3 bulan sekali. Nah, sikat gigi yang digunakan itu sikat gigi yang bulunya halus dan juga menggunakan pasta gigi yang berklor, karena klor itu untuk mencegah kerusakan gigi. Terus juga harus makan check up rutin. Nah, check upnya udah bagus, nah itu harus dilakukan 6 bulan sekali. Selain itu juga mengurangi makan dan minum yang manis-manis. Nah, cara sikat gigi yang baik dan benar apakah udah tahu? Belum. Nah, saya akan menjelaskan cara sikat gigi yang baik dan benar itu. Untuk gigi depan, bagian depan itu dari gusi ke gigi seperti ini. Untuk bagian belakangnya dengan gerakan memutar seperti ini. Nah, untuk bagian dalam gigi, untuk permukaan atasnya ditarik keluar biar kotorannya keluar seperti ini. Perang atas juga seperti ini. Nah, untuk bagian rahang yang bawah itu dikeluarkan seperti ini. Untuk rahang atas juga disikat keluar seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, cukup sekian contoh video komunikasi antara dokter dan juga pasien yang saya buat. Apabila ada kata dan perilaku yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.